Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Om Ras. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Keluarga Terkutuk. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mau itu apa sih ya? Bentak seorang laki-laki berusia sekitar 45 tahunan pada seorang laki-laki yang sebaya dengannya juga. Kau yang sebenarnya mau apa? Datang-datang ke rumah orang malah marah-marah tidak jelas, tidak tahu adat, tidak punya sopan santun. Balas si lelaki tersebut sembari menunjuk-nunjuk ke arah wajah si lelaki yang satunya lagi. Kasim, kau itu memang sangat licik. Warisan, kau kuasai sendiri. Bentak si lelaki yang pertama membentak tadi. Sudah kubilang, kalau aku tidak pernah mengambil sepersen pun warisan itu, Dahlan. Kau lihat rumahku. Kau lihat kehidupanku, harusnya kau sadar mana mungkin aku yang sudah sangat kaya ini mengambil warisan yang tidak seberapa itu. Tidak ada untungnya bagiku. Jawab si lelaki yang dipanggil Kasim tersebut. Coy, bisa-bisanya kau mengelak dengan semua bukti yang mengarah padamu, ujar Dahlan. Di saat tengah beradu mulut, kedua kakak beradik itu pun langsung dilerai oleh istri mereka masing-masing. Lalu datanglah beberapa saudara mereka yang lainnya yang juga ikut melerai keduanya. Sudah, kalian ini sudah tua masih saja mengurusi hal yang tidak penting. Tidak usah meributkan warisan. Tangan kalian masih ada dan masih kuat. Sebaiknya kalian itu giat-giat bekerja, terutama kamu Dahlan, bentak Sani. Dahlan menarik nafas panjang. Ia agak kesal karena semua saudara-saudaranya berpihak kepada Kasim. Kemungkinan karena Kasim adalah yang paling berduit di antara mereka berenam. Dahlan pergi dengan rasa kesal di hatinya. Bunyi langkahnya beradu dengan bebatuan di halaman rumah tersebut. Benar kata Asani, sebaiknya kau tidak usah lagi mengungkit-ungkit warisan itu. Mulailah dari sekarang, kau giat-giat bekerja. Buktikan pada mereka semua bahwa kau bisa, ucap istrinya di malam itu di saat Dahlan tengah duduk di serambi rumahnya. Sambil melihat anak-anak anjing di halaman rumahnya yang kecil itu tengah asik menyusu pada induknya, beralaskan daun dan beratapkan langit malam yang cerah dipenuhi oleh bintang-bintang. Saudara-saudaraku itu memang seperti itu, Rum. Mereka hanya akan membela saudara yang berduit saja. Sudah sejak dulu aku dikucilkan di antara saudara-saudaraku sendiri. Aku benci mereka, ucap Dahlan tanpa menoleh ke arah istrinya. Biar bagaimanapun mereka itu kan masih saudaramu, masih satu keturunan denganmu. Tidak baik ngomong seperti itu. Tadi di jalan aku bertemu Hendrik. Aku tidak tahu apa salahku padanya sehingga dia mengataiku anjing. Padahal selama ini kalau aku punya uang atau makanan, selalu aku bagikan rata antara dia dan anak-anakku, ucap istrinya sedih. Mereka itu memang keterlaluan. Tidak seharusnya mereka mendidik anak-anak mereka untuk berkata kasar pada orang yang lebih tua. Apalagi itu adalah kamu, istriku, yang berarti masih tantenya, ujar Dahlan tidak terima istrinya dikatai anjing oleh keponakan kandungnya sendiri. Sudahlah, aku ikhlas. Kalau memang aku ada salah, aku akan minta maaf pada mereka, kata istrinya sambil mengunyah singkong rebus yang dimakan dengan parutan kelapa. Lagi pula, sudah sewajarnya kita yang tuturnya lebih muda meminta maaf pada mereka, walaupun kita tidak salah, lanjut istrinya. Sudahlah, jangan bahas mereka lagi. Oh ya, besok aku akan pergi beberapa hari lamanya, jadi malam ini aku akan tertidur lebih dulu. Memangnya mau pergi kemana? Kau tahu saudara-saudaraku kan, walaupun kita hidup susah, mereka tidak akan pernah mau membantu kita. Bahkan pada anak-anak kita. Kau harap kau mengizinkan kepergianku, jawab Dahlan seperti menyembunyikan apa tujuan dia pergi. Mendengar jawaban dari suaminya,
Unyi tersenyum senang. Ia mengira suaminya pasti akan berangkat mencari kerja ke desa lain. Lalu dengan bibir yang masih tersenyum, ia mengangguk. Saat matahari baru muncul, Dahlan sudah bersiap untuk pergi, diantar oleh istri dan 4 anaknya. Selama aku pergi, jangan pernah kamu temui mereka. Jaga anak-anak, jangan biarkan mereka bermain dengan anak orang-orang sombong itu, pesan Dahlan sebelum pergi. 2 minggu telah berlalu. Hari itu Naris dan ketiga adiknya sedang duduk menunggu kepulangan ibu mereka yang tadi pamit untuk mencari pinjaman beras pada temannya. Dari kejauhan mereka melihat seseorang yang sedang berlari menembus derasnya hujan menuju ke arah mereka. Itu Mama, ujar Susi senang, berharap ibunya membawa sedikit beras untuk mereka makan. Tetapi setelah ibunya sudah dekat, mereka tidak melihat bungkusan atau sesuatu yang ibunya bawa. Itu berarti bahwa ibunya tidak mendapatkan pinjaman beras. Dengan wajah lesu, Irwan memegang perutnya, yang tidak masuk apa-apa selain air hujan sejak kemarin. Maaf nak, Mama tidak mendapat pinjaman beras, isak ibunya dengan suara menggigil. Mah, aku minta izin, aku mau meminta tolong pada Paman Fadli. Aku tidak tega melihat adik-adik kelaparan, ucap Naris. Jangan Riz, ayahmu kan sudah melarang kita agar tidak menemui paman-pamanmu lagi. Ma, hanya sekali ini saja ya Ma, kasihan adik-adik. Unyi melihat wajah anak-anaknya bergantian. Lalu dengan sangat terpaksa ia mengangguk. Namun di saat Naris akan pergi, Unyi menahannya. Kau jaga adik-adikmu, biar Mama yang kesana, ujarnya seraya mengelus pipi Naris. Tanpa menghiraukan hujan yang semakin deras dan rasa dingin yang teramat sangat, sehingga membuatnya menggigil di tengah hujan. Ia terus berlalu, hingga saat kakinya sudah benar-benar tidak kuat menahan beban tubuhnya lagi, ia pun terjatuh. Unyi berusaha bangkit, sambil menangis ia memukul-mukul kakinya, hingga akhirnya saat teringat wajah anak-anaknya di rumah, Unyi mulai semangat lagi. Singkat cerita, sampailah ia di depan pintu rumah Fadli. Terdengar suara tertawa-tawa gembira dari dalam. Unyi mengetuk pintu rumah tersebut. Namun tidak ada jawaban dari dalam. Unyi pun terus menggedor-gedor pintu sampai beberapa saat kemudian pintu rumah itu terbuka. Terlihat seorang wanita yang lebih tua darinya berdiri di depan pintu dengan wajah dingin. Mau apa kemari? Mau pinjam uang lagi? Atau beras? Ujar wanita yang merupakan istri dari Fadli, kakak nomor 4 dari Dahlan. Air mata Unyi mengalir saat mendengar jawaban dari Barsiah. Ia menggigit bibirnya, tubuhnya berguncang. Sudahlah, jangan kebanyakan basa-basi. Katakan saja kau mau apa kemari, ujar Barsiah. Siapa? Tanya seseorang dari dalam rumah. Suaranya tidak asing, itu adalah suara Sani, saudara tertua suaminya. Dan saat pintu dibiarkan terbuka lebar, ternyata benar saja, di dalam rumah itu saudara-saudara suaminya sedang berkumpul menghitung uang. Ini nih, istrinya Dahlan, jawab Barsiah. Suruh dia tunggu di luar, ujar Kasim. Di luar kan hujan deras, biarkan saja Unyi masuk. Lagi pula mereka juga punya hak, ujar suara Farida. Dia kan basah-basahan, biarkan saja dia menunggu di luar. Ini juga uangnya akan kita bagikan, ujar Kasim seraya menghitung uang-uang yang bertumpuk-tumpuk itu. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Kasim berjalan keluar. Di tangannya tergenggam uang yang lumayan banyak kala itu. Berhubung kau kemari, jadi uang hasil penjualan tanah warisan ini akan aku titipkan padamu saja, ujar Kasim seraya memberikan uang pada Unyi. Dengan tangan gemetar ia menerima uang tersebut. Bilang pada suamimu ya, jangan menuduh aku culas atau apapun, karena kalau aku culas dan licik, uang ini tidak akan aku berikan pada kalian, ujar Kasim agak kasar. Namun perkataan kasar itu tidak diambil hati oleh Unyi. Ia sangat senang karena ia mendapatkan uang bisa ia gunakan untuk membeli beras. Setelah berkata seperti itu pada Unyi, Kasim langsung masuk ke dalam rumah. Sementara Unyi masih berada di luar. Ia bergegas berlari menuju ke arah warung untuk membeli beras dan makanan. Dalam hatinya ia sangat senang karena anak-anaknya bisa makan. Hari terus berlalu, tidak terasa sudah 40 hari dan Dahlan pun akhirnya kembali pulang. Namun tidak ada yang berubah darinya. Ia masih lusuh dan semakin bertambah kurus.
Namun tatapan dan auranya terlihat sangat berbeda. Tatapannya tajam dan mampu menundukkan setiap pasang mata yang beradu pandang dengannya. Kepulangan Dahlan yang tidak membawa apa-apa itu ditertawakan oleh saudara-saudaranya. Tapi ia tidak peduli. Dahlan tetap mengerjakan apa yang seharusnya ia kerjakan. Dan hampir setiap harinya selalu ada orang-orang berdatangan ke rumahnya. Dan orang-orang yang datang itu bukanlah dari desa mereka, melainkan orang-orang jauh. Gosip pun mulai beredar di kalangan warga-warga desa. Bermacam-macam pendapat mereka kepada keluarga Dahlan, apalagi sekarang Dahlan sudah mulai lebih baik. Dalam artian lain, ia mulai terlihat bangkit dan mampu membeli berbagai macam barang seperti orang kaya. Pesugihan, dia dukun santet, kurasa dia itu perampok. Begitulah orang-orang desa menggosipkannya. Bulan-bulan berlalu, kini keluarga Dahlan sudah lumayan kaya. Ia sudah memiliki beberapa hektar persawahan, kebun dan lain-lain. Bahkan kini saudara-saudaranya yang dulu menghina dan menolak setiap kali Dahlan ingin meminta bantuan beras pun mulai bersikap ramah dan manis pada keluarga Dahlan. Lan, aku ingin pinjam uang untuk biaya pernikahan Anti. Karena uang yang dulu dikasih besanku sudah habis, kubelikan tanah, ucap Usup memelas. Dahlan tersenyum, lalu mengisap rokoknya dalam-dalam. Asap rokok mengepul keluar dari mulut dan hidungnya. Dulu, sewaktu aku masih susah dan miskin, kalian selalu menolak ketika aku meminta tolong, walau itu hanya segenggam beras. Sementara dengan Kasim, kalian selalu membanding-bandingkan dia dengan aku, selalu membangga-banggakan dia karena dia lebih kaya dibandingkan kita semua. Kalian menghina dan mencaci maki aku dan keluargaku. Dan di saat aku sudah bangkit dan berusaha sendiri, kalian ingin meminta belas kasih padaku. Aku sadar bahwa rasa persaudaraan kalian itu hanya ada jika salah satu di antara kita kaya, yang berarti aku juga belajar dari kalian. Saudara memang saudara, tapi harta tidak memiliki hubungan saudara. Dan maaf saja, aku tidak bisa meminjamkan uangku untukmu, ujar Dahlan. Mendengar perkataan Dahlan, Usup bergegas berdiri dan pulang tanpa pamit. Dahlan hanya tersenyum sinis melihat saudaranya pulang dengan tangan kosong. Begitulah aku dulu. 2 bulan setelah penolakan Dahlan untuk meminjamkan uang pada Usup, mendadak anak sulung Dahlan jatuh sakit. Kulitnya ditumbuhi bintik-bintik berisi nanah yang jika pecah maka akan membentuk koreng yang mengeluarkan bau yang sangat busuk. Dan kulit dan dagingnya akan rontok sehingga memperlihatkan tulangnya. Keadaan putri sulungnya yang semakin hari semakin bertambah parah itu membuat Dahlan dan Unyik sangat sedih. Berbagai macam cara pengobatan dari yang murah hingga yang paling mahal sudah dilakukan, namun tidak ada hasil. Hingga suatu malam Dahlan menyadari sesuatu. Dan malam itu juga ia membawa putrinya, Naris, ke suatu tempat, dibantu oleh seorang anak buah kepercayaannya. Sementara istri dan anak-anak yang lain dia suruh untuk menunggu di rumah saja. Singkatnya, setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah kecil di tengah hutan. Saat mereka memasuki teras rumah tersebut, tiba-tiba terdengar suara kepak sayap burung malam yang diiringi oleh suara-suara ayam yang riuh dari atas pohon-pohon. Saya datang, Mbah, ujar Dahlan. Saat pintu terbuka, keluarlah seorang laki-laki tua yang diperkirakan usianya sudah hampir seabad, dengan tato di bagian dada dan bahu serta lengannya. Banyak sekali yang mengikutimu kemari, Dahlan, ucap si lelaki tua. Anak buah Dahlan segera menengok ke belakang, namun ia tidak melihat apapun. Si lelaki tua terkekeh, lalu ia menyentuh di pertengahan antara dua alis si anak buah Dahlan dengan jempol tangannya. Ada sesuatu yang aneh saat si lelaki itu menyentuh pertengahan antara alisnya. Sekarang, coba kau lihat lagi ke belakangmu, suruh si lelaki tua. Saat ia menengok ke belakang, ia tersentak kaget dan hampir saja membuat tandu yang digunakan untuk membawa Naris terjatuh ke lantai. Apa itu? Tanyanya panik dan takut. Itu adalah mereka yang mengikuti kalian sampai kemari, jawab si lelaki tua. Ayo, bawa masuk anakmu. Setelah tandu sudah diletakkan di tengah ruangan, si lelaki tua pun membuka kain penutup yang digunakan untuk menutupi tubuh Naris. Dia disantet, ujar si lelaki tua seraya mengambil seekor ulat yang sedang merayap di koreng Naris. Lalu tanpa rasa jijik ulat itu dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air.
Dan setelah dimantrai, si lelaki tua itu langsung menyuruh Dahlan untuk meminumnya. Awalnya Dahlan ragu-ragu, karena bagaimanapun ia merasa jijik. Kau tidak perlu jijik, ini bukanlah ulat asli. Jika kau meminumnya, kau akan tahu siapa yang telah mengirim penyakit untuk anakmu, ujar si lelaki tua. Dengan wajah meringis, Dahlan mengambil gelas yang diberikan si lelaki tua. Lalu dengan mata tertutup, ia langsung meminum air tersebut sampai habis. Anak buah Dahlan yang melihat itu semua langsung muntah. Tiba-tiba bulu-bulu di tubuh Dahlan merinding, dan raut wajah Dahlan yang tadi terlihat jijik kini berubah menjadi merah padam. Tangannya mengepal. Lalu beberapa saat kemudian, plak! Punggung Dahlan ditepuk keras oleh si lelaki tua dan Dahlan memuntahkan cairan berbau busuk. Kau kenal siapa mereka? Tanya si lelaki tua tersenyum. Mereka saudaraku, jawab Dahlan tidak percaya dengan apa yang telah saudaranya lakukan terhadap anaknya. Si lelaki tua mengangguk. Aku mohon bah, sembuhkan anakku. Apapun syaratnya pasti akan aku lakukan, ucap Dahlan memohon. Kita butuh banyak persiapan. Katakan saja bah, aku akan lakukan apapun itu. Pertama-tama aku butuh 7 ekor ayam hitam dan 7 ekor ayam putih, 7 ekor kelabang, 7 ekor kalajengking, 7 ekor tupai, 7 ekor ambatar yang sudah tua. Lalu kumpulkan 7 utin lebah, kayak senjata untuk menyengat. Biasanya digunakan lebah untuk menyengat. Kedua, aku butuh 7 gumpal tanah kuburan berusia 100 tahun, 7 tetes darah murni gadis yang masih perawan. Tapi ingat, jangan sampai membunuhnya. 7 helai rambut perjaka. Dan syarat ketiga, carilah janin anjing dan kucing sebanyak 7 ekor, ujar si lelaki tua. Apakah kau sanggup? Dahlan terdiam. Pikirannya langsung melayang memikirkan persyaratan yang harus ia penuhi itu. Sangat sulit bah, apa tidak ada syarat yang lain? Si lelaki tua menggeleng. Ia menarik nafas panjang. Santet yang dikirim pada anakmu ini sangat kuat. Jika tidak melibatkan iblis. Sebenarnya ini makhluk ada namanya. Tapi dari kemarin saya ngalamin kejadian aneh terus saat menyebutin nama makhluk ini. Jadi kita sebut saja dia iblis. Anakmu tidak akan selamat, ucap si lelaki tua. Dahlan mengusap kepalanya, air matanya mulai keluar lagi. Aku tidak menyangka, hanya karena uang, mereka setega itu pada anakku. Siapa yang bisa mengetahui isi hati manusia? Bisa saja orang yang selama ini dikira baik, tapi malah menusuk dari belakang. Aku pun dulu juga pernah merasakan hal yang sama dengan yang kau alami sekarang. Mereka merampas kebahagiaanku, mereka membunuh anak istriku, mereka menuduh dengan keji, hingga aku hampir dibunuh oleh warga desa. Dan pada saat itu, dialah yang menolongku, dia membantuku untuk membalas dendam. Dan sebagai balasannya, aku akan mengabdi padanya selamanya, sampai hari penentuan tiba. Saat mereka masih terhayut dalam pikiran masing-masing, tiba-tiba tubuh Naris mengejang, matanya melotot, dan sesaat kemudian darah hitam menyembur dari dalam mulutnya. Lalu setelah itu tubuh Naris menjadi lunglai kembali. Bau busuk merebak di dalam rumah tersebut. Kau tidak punya banyak waktu, Dahlan. Anakmu sudah sangat tersiksa. Jika memang kau tidak sanggup memenuhi semua persyaratan yang aku sebutkan di awal, maka lebih baik kita akhiri saja rasa sakit yang diderita anakmu ini, ujar si lelaki tua. Dahlan tersentak kaget mendengar perkataan lelaki tua itu. Maksud Abah? Kita akhiri penderitaannya. Apa kau menyuruhku untuk membunuh anakku sendiri? Tanya Dahlan emosi. Kau sudah lihat keadaan anakmu kan? Apa kau tega melihatnya menderita seperti itu sampai santet tersebut benar-benar membunuhnya? Tanya si lelaki tua. Dahlan menarik nafas berat. Tubuhnya berguncang hebat. Maaf saudagar, menurut saya lebih baik kita berusaha dulu untuk mencari syarat-syarat yang dipinta bapak ini. Saya bersedia untuk membantu saudagar. Saya juga akan menutup mulut saya rapat-rapat dan akan merahasiakan ini semua sampai tiba kematian saya nanti. Lebih baik kita berusaha daripada dia menyaksikan anak saudagar menderita, ujar anak buah Dahlan yang kesetiaannya tidak diragukan lagi. Dahlan terharu mendengar perkataan anak buahnya itu yang terdengar sangat tulus dari hati. Baiklah, aku akan mencari satu demi satu persyaratan itu, apapun yang akan terjadi.
Bahkan jika nyawaku sekalipun taruhannya, aku akan terus berusaha mencukupi syarat-syarat itu demi anakku, ujar Dahlan penuh semangat. Malam itu Dahlan berangkat ditemani oleh anak buahnya mencari persyaratan tersebut agar anaknya bisa disembuhkan. Maaf lagi saudagar, saya rasa lebih baik kita berpencar mencarinya agar kita bisa tepat waktu, usul anak buahnya. Dahlan terdiam sesaat. Usul anak buahnya itu memang benar, dan setelah itu mereka pun membagi tugas dan berpisah di jalan. Dahlan pergi ke beberapa desa untuk mencari ayam putih dan beberapa syarat lainnya. Namun ayam putih itu terlalu sulit dicari, hingga akhirnya Dahlan memilih untuk mencari syarat yang lainnya, yaitu utin lebah. Singkatnya, di tengah pencariannya, ia pun menemukan sarang lebah di pohon yang lumayan tinggi. Dahlan mencoba memanjat pohon itu. Namun saat akan menyentuh sarang lebah itu, ia disengat beberapa ekor lebah hingga ia hampir saja terjatuh dari atas pohon tersebut. Untungnya ia masih sempat berpegangan. Dengan penuh perjuangan, Dahlan akhirnya mendapatkan 7 utin lebah, lalu ia membungkusnya dengan kapas randu. Di tempat lain, anak buah Dahlan sudah berhasil menemukan 7 helai rambut perjaka dan 2 syarat lainnya, yaitu kelabang dan ambatar. 2 hari berlalu. Anak buah Dahlan sudah berhasil mendapatkan kalajengking, namun ia kesulitan untuk mencari ayam hirang. Sementara Dahlan juga sudah berhasil mendapatkan tanah kuburan, meski ia harus diganggu oleh penampakan-penampakan makhluk halus penunggu pemakaman tua tersebut. Begitu juga saat ia menemukan ayam putih di salah satu rumah lampau di tengah hutan. Terpaksa ia harus membayar dengan harga yang sangat mahal per ekornya. Sekarang tinggal janin anjing dan kucing. Sesaat ia teringat jika ada seekor kucing jalanan yang sering lewat di depan rumahnya. Kucing itu sedang hamil. Dan untuk janin anjing, ia tahu kalau anjingnya yang berada di kebun itu tengah hamil besar. Singkat cerita, Dahlan pun pergi ke kampungnya untuk mencari janin anjing dan janin kucing. Namun saat ia sudah berada di perkebunan, ternyata di sana ada beberapa orang yang bekerja pada keluarga Dahlan. "Ada apa ya saudagar?" tanya salah satu pekerjanya. "Si Ugong kemana?" ujar Dahlan balik bertanya. "Oh, Ugong. Sepertinya anjing itu ingin melahirkan saudagar." "Di mana dia?" tanya Dahlan tegang, takut kalau anjingnya sudah melahirkan. Beberapa orang pekerja itu saling berpandangan, lalu berbarengan menunjuk ke arah tengah kebunnya. Lalu dengan langkah tergesa, Dahlan menuju ke arah yang ditunjukkan oleh para pekerjanya. Ia mencari-cari anjing tersebut dan berharap anjing itu belum melahirkan. Dan benar saja, anjing itu sedang berbaring. Saat ia melihat Dahlan, anjing itu seperti tidak senang. Ia menggeram dan berusaha lari, namun karena anjing itu sudah sakit perut, ingin melahirkan, jadi ia tidak mampu untuk berlari menjauh. Dahlan mengeluarkan pisaunya dan langsung memegangi kepala si anjing. Saat akan membelah langsung perut anjing itu, tangan Dahlan gemetar. Ia tidak tega melihat anjing itu. Namun sesaat kemudian ia teringat akan keadaan anaknya. Dahlan pun langsung membelah perut anjing tersebut. Suara kesakitan dari si anjing terdengar menyayat hati. Air mata Dahlan seketika menetes. Setelah induk anjing itu mati, Dahlan pun langsung mengeluarkan isi perutnya. Dan ia mendapatkan 8 ekor janin anjing yang masih berada di dalam bungkusan. Dahlan memasukkan 7 janin ke dalam sebuah wadah yang sebelumnya sudah ia sediakan. Lalu Dahlan menguburkan induk anjing dan 1 janinnya. Tinggal beberapa persyaratan saja yang harus ia dapatkan. Di tengah jalan ia melihat anak Kasim dan adik dari Hendrik tengah berjalan sendirian. Hari itu adalah hari perjanjian di mana Dahlan dan anak buahnya bertemu. Anak buahnya terlihat sudah menunggu kedatangan Dahlan. "Apa kau berhasil?" tanya Dahlan. "Iya saudagar, saya sudah berhasil mendapatkan semuanya." "Oh ya, mulai sekarang berhentilah memanggilku saudagar ya, panggil saja aku kakak," ujar Dahlan seraya duduk di dekat anak buahnya. "Komar, apa kau yakin kalau Naris akan sembuh?" "Saya yakin, karena kakek tua itu benar-benar sakti." "Ya sudah, kalau begitu, kita antar semua persyaratan ini." Setelah berkata seperti itu, Dahlan langsung mengemasi bawaannya dan langsung berjalan mendahului Komar. Di sepanjang perjalanan, Dahlan lebih banyak diam. Ia teringat tentang anjing dan kucing yang ia bunuh dengan sadis demi mendapatkan janinnya. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di rumah si lelaki tua. Dahlan dan Komar segera masuk, dan ternyata si lelaki tua sudah menunggu dengan wajah sendu. "Kami sudah mendapatkan semua yang Abah pinta." "Sudah terlambat, anakmu sudah mati," jawab si lelaki tua.
Setelah mendengar jawaban si laki tua, Dahlan langsung terduduk lemas. Air matanya tidak mampu lagi ia tahan. "Di mana jasadnya?" "Ada di belakang." Dahlan pun langsung bergegas berlari menghampiri jasad anaknya yang ditaruh si lelaki tua di belakang rumah, bersiap untuk dikuburkan. Dahlan membuka penutup mayat anaknya, dan setelah terbuka, Dahlan sangat kaget melihat keadaan mengenaskan dari anaknya. Tangannya patah, kakinya juga patah, bahkan lehernya hampir terputus. Dahlan mengira kalau si lelaki tua itulah yang telah membuat anaknya seperti itu. Dengan kemarahan yang memuncak, Dahlan langsung berlari menghampiri si lelaki tua. "Kau apakan anakku, setan?" Brak! Dahlan mendorong si lelaki tua itu hingga jatuh. Dan saat Dahlan akan mengajarnya, si lelaki tua meniupkan sesuatu ke arah Dahlan dan tiba-tiba tubuh Dahlan menjadi kaku dan susah digerakkan. "Aku tidak melakukan apa-apa terhadap anakmu, dan kau sendiri pun tahu bukan masa laluku dulu. Sama sepertimu, kehilangan anak dan istri. Aku sudah mencoba untuk membantu anakmu, tapi lawan kita tidaklah mudah," ujar si lelaki tua. "Sekarang terserah kau saja, mau percaya aku atau saudaramu terserah," lanjut si lelaki tua seraya mengusap wajah Dahlan. Lalu Dahlan pun akhirnya kembali bisa bergerak, nafasnya terengah-engah. "Maafkan aku," ucap Dahlan melunak. "Komar, tolong beritahu istriku tentang Naris," ujar Dahlan sendu. "Jangan, aku ingin mencoba sesuatu. Jika dia tidak bisa membalaskan kematian anakmu, maka mungkin akan lebih baik kalau anakmu sendiri yang membalas dendamnya," ujar si lelaki tua. Dahlan mengerutkan keningnya, tanda ia tidak mengerti apa maksud dari perkataan si lelaki tua. "Kau tidak usah bingung, biar aku yang ngurus semuanya." Lalu setelah berkata seperti itu, si lelaki tua langsung berjalan ke arah belakang rumah, diikuti oleh Dahlan dan Komar. Sesampainya di sana, si lelaki itu mengambil sebilah bambu lalu membelah dua bambu itu menjadikannya sembilu. Dengan ujung sembilu yang sudah menyerupai mata pisau itu, si lelaki tua mulai merapalkan bacaan-bacaan yang entah apa artinya. Lalu dengan tangan yang agak gemetar, si lelaki tua langsung menyayat lengan atas Naris sampai ke bawah menuju nadi. Lalu setelah itu darahnya dipaksa keluar. Namun entah kenapa sepertinya darah Naris sudah tidak ada lagi. Si lelaki tua tidak menyerah, kemudian menyayat lengan Naris yang satunya, lalu leher, dan yang terakhir bagian perut. Setelah mendapatkan darah Naris, lelaki tua itu pun langsung menampung darah tersebut. "Kalian tunggu aku di sini saja." "Saya mau ikut." "Jangan, aku tidak ingin rencanaku gagal, hanya karena kalian ikut," ujar si lelaki tua dengan mata yang melotot. Mendengar itu Dahlan pun mengurungkan niatnya. Si lelaki tua lalu kembali masuk ke dalam rumah, mengambil sesuatu entah itu apa. Saat si lelaki tua sudah kembali ke belakang rumah, ia langsung menyuruh Dahlan dan anak buahnya untuk masuk ke dalam rumah, karena ia akan berangkat membawa jasad dari Naris. Dahlan mendekati anaknya. Ia tidak mampu menahan air mata. Lalu Dahlan dibawa masuk oleh Komar ke dalam. Saat berada di dalam rumah, Komar meninggalkan Dahlan yang masih menangisi anaknya. Lalu Komar mengintip melalui celah-celah ke arah si lelaki tua. Dan ternyata lelaki tua renta itu dengan sangat mudahnya mengangkat jasad Naris dan membawanya menuju ke dalam hutan. Komar terdiam. Ia merasakan sesuatu yang membuat nyalinya menciut. Akan terjadi sesuatu. Sudah 3 hari berlalu, Dahlan pun sudah pulang ke rumahnya. "Apa Naris baik-baik saja?" tanya istrinya. Dahlan diam membisu, tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimanapun ia tidak boleh membocorkan semua yang telah ia lakukan bersama Komar dan si lelaki tua kepada istrinya. "Aku mau tidur dulu, rasanya capek sekali," ujar Dahlan kemudian pergi meninggalkan istrinya. Begitulah seterusnya sampai beberapa hari ke depan. Dahlan selalu menghindar atau mengalihkan pembicaraannya jika istrinya mempertanyakan keadaan Naris. Suatu malam saat Dahlan sedang tidak ada di rumah, istrinya kedatangan tamu yang terus-menerus mengetuk pintu. Ia berpikir mungkin saja itu adalah salah satu saudara suaminya. Namun setelah sekian lama pintunya tidak dibuka. Lalu terdengar ketukan di bawah lantai kayu, tepat di bawah istrinya Dahlan sedang rebahan. "Mah," panggil suara dari bawah. Suara itu terdengar tidak asing di telinganya. "Naris?" Lalu ia pun bergegas menuju ke arah pintu rumah. "Mah," ucap seseorang yang tepat berada di depan pintu. "Astaga, bagaimana bisa kau secepat ini, Riz?" ujar ibunya kaget. Naris tersenyum.
Senyumnya sangat dingin, wajahnya pun sangat pucat. Kau baik-baik saja kan, Riz? Naris mengangguk pelan. Ia lalu masuk ke dalam rumah. Adik, tanya Naris. Mereka sudah tidur, nak. Kamu dari mana saja, Riz? Aku sudah pulang, jawab Naris. Sikap dan gerak-gerik Naris sangat aneh. Ia tidak seperti Naris yang dulu lagi. Dan tiba-tiba terdengar suara ketukan lagi di pintu. Istrinya Dahlan pun segera berjalan ke arah pintu. Dan saat pintu terbuka, Dahlan dengan wajah pucat pasi tergopoh-gopoh masuk ke dalam rumah, lalu mengunci pintunya rapat-rapat. Kau kenapa? Tanya istrinya. Dahlan terdiam, sementara nafasnya masih terasa berat. Ada hantu, jawab Dahlan akhirnya. Hantu? Mana? Tidak ada apa-apa. Dahlan kembali terdiam. Ia enggan menceritakan apa yang sebenarnya ia lihat tadi. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara teriakan dari anak-anaknya yang lain. Mereka pun bergegas berlari ke arah suara teriakan anak-anaknya. Dan sesampainya di asal suara, mereka sangat kaget melihat salah satu anaknya mengalami sakit yang sama persis dengan Naris dulu. Apa-apaan ini? Ini pasti ulah mereka. Aku akan menemui mereka langsung, ujar Dahlan seraya berjalan ke arah luar rumah. Dan saat berada di halaman rumahnya, ia menatap ke atas atap. Dan ternyata di sana ada dua cahaya merah saling berkejar-kejaran. Dahlan semakin geram dan emosi. Brak, brak. Suara pintu yang digebrak-gebrak oleh Dahlan. Dan ternyata itu adalah rumah Sani. Tidak ada jawaban dari dalam. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Dahlan memutuskan untuk merusak pintu tersebut. Dan dengan peralatan seadanya, Dahlan akhirnya bisa merusak pintu itu. Namun saat ia masuk ke dalam, ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam rumah tersebut. Bangsat, kemana mereka? Lalu dengan langkah tergesa, Dahlan langsung menuju ke arah rumah saudaranya yang lain. Ia mencari mereka di rumahnya satu persatu. Dan saat tiba di rumah Kasim, ia mendengar suara gelak tawa dari saudara-saudaranya. Tanpa permisi, Dahlan langsung memaksa masuk. Dan ternyata di sana saudara-saudaranya sedang duduk mengelilingi benda-benda yang biasanya hanya ada di tempat-tempat perdukunan. Tanpa ampun Dahlan langsung mengajar salah satu saudaranya. Sementara saudaranya yang lain pun tidaklah tinggal diam. Mereka langsung ikut mengeroyok Dahlan. Suara keras di atas atap menghentikan perkelahian mereka. Wajah dan tubuh Dahlan sudah babak belur. Sementara saudaranya langsung duduk membentuk lingkaran. Mereka mulai membaca sesuatu. Sani memutahkan cairan berbau busuk, mirip seperti danur pada orang mati. Sani terlihat sangat tersiksa, namun ia tetap harus merapalkan bacaan-bacaan itu agar mereka terlindungi dari serangan gaib dari musuh, yaitu pihak yang membela Dahlan. Dan Dahlan pun tahu jika serangan-serangan itu pasti dari si lelaki tua di tengah hutan. Lalu Dahlan mencoba bangkit dan dengan tertati-tati, ia dengan emosinya langsung memporak-porandakan semua benda yang dikelilingi oleh saudara-saudaranya. Dan tentu saja hal itu membuat fokus saudara-saudaranya teralihkan. Dan saat mereka tidak lagi merapalkan mantra itu, tiba-tiba satu persatu saudaranya ambruk dengan tubuh yang menggelepar-gelepar. Tinggal satu orang lagi yaitu Kasim, yang masih tetap membaca mantranya sambil memejamkan mata. Ia mencoba fokus. Kau tahu, akulah yang mengambil darah anakmu pada waktu itu, ujar Dahlan yang membuat Kasim seketika menghentikan membaca mantranya. Ia langsung berdiri, menatap lekat ke arah Dahlan. Bangsat, teriak Kasim. Kalian yang memulai dahulu. Akan aku mati karena ulah kalian, bentak Dahlan bersiap menghadapi serangan fisik dari Kasim. Perkelahian fisik pun terjadi. Keduanya bergulat, namun Dahlan sudah sangat lemah untuk melawan Kasim. Dan saat ia sudah kalah, Kasim pun sudah bersiap untuk membunuhnya. Tiba-tiba Kasim terbatuk. Dari telinga, mata, hidung dan mulutnya mengeluarkan darah segar bercampur nanah. Lalu Kasim pun ambruk. Mereka semua terkapar di rumah itu. Hingga keesokan harinya istri-istri saudaranya datang dan saat melihat suami mereka tidak bernyawa lagi itu berteriak histeris. Apalagi saat mereka melihat Dahlan. Mereka mengira Dahlanlah pembunuh saudara-saudaranya. Kau pembunuh, teriak ipar-ipar Dahlan. Dahlan yang sudah agak mendingan itu pun langsung pergi dari rumah tersebut saat ipar-iparnya masih menangisi kematian suami-suaminya. Dahlan pulang ke rumah dengan wajah dan tubuh yang babak belur. Kau dari mana saja? Kenapa jadi seperti ini? Tanya istrinya beruntun. Bawa anak-anak pergi dari rumah ini, kita tidak aman sekarang. Alih-alih menjawab pertanyaan istrinya, Dahlan malah mengatakan hal yang cukup membingungkan istrinya.
Memangnya ada apa? Sudah, jangan banyak bertanya. Sekarang juga kumpulkan anak-anak dan kita pergi secepatnya dari sini. Dengan tergesa-gesa, istrinya pun langsung pergi untuk memanggil anak-anaknya. Singkatnya beberapa saat kemudian, ia dan anak istrinya kecuali Naris pergi dari desa itu melewati jalan hutan. Naris bagaimana? Memangnya kita mau kemana dan ada apa sebenarnya? Kenapa kita harus pergi? Mereka semua mati. Dan istri-istrinya menuduh aku yang membunuh suami-suami mereka. Lalu siapa? Abah di tengah hutan. Naris bagaimana kalau kita pergi dari desa? Lalu apa mereka tidak menangkap Naris? Aku akan mengatakan sejujurnya. Sebenarnya Naris sudah mati. Dia mati secara mengenaskan karena ulah dari saudara-saudaraku. Istrinya Dahlan menghentikan langkah kakinya. Ia menatap lekat ke arah Dahlan. Kau bohong kan? Naris masih hidup. Tadi malam dia pulang. Untuk apa aku bohong? Naris memang sudah mati, ujar Dahlan seraya menceritakan apa yang terjadi sewaktu ia membawa anaknya ke tempat si lelaki di tengah hutan. Istrinya begitu tidak menyangka. Ia sangat sedih dan terpukul. Anak gadis yang sangat ia sayangi mati oleh keserakahan saudara-saudara suaminya. Makanya, aku tidak ingin menceritakannya padamu karena aku tahu kau pasti akan sangat terpukul. Aku pun sama, tapi kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan ini. Kita harus secepatnya pergi dari sini karena anak-anak kita dalam bahaya jika sampai mereka menemukan kita, ujar Dahlan. Saudara-saudaramu itu memang keterlaluan. Ya, tapi sekarang lebih baik kita pergi, seraya menarik istri dan anak-anaknya. Singkat cerita, setelah berjalan lumayan jauh, mereka pun akhirnya sampai di tempat si lelaki tua. Mereka langsung disuruh masuk, dan anak mereka yang terkena penyakit gaib itu pun langsung diobati. Dan untungnya, belum terlalu parah seperti Naris dulu. Mereka sudah membayar apa yang sudah mereka perbuat, ucap si lelaki tua tersenyum puas. Sejak saat itu keluarga Dahlan tinggal di rumah si lelaki tua, sampai akhirnya mereka bisa mendirikan rumah tepat di samping rumah si lelaki tua. Hingga tahun-tahun berlalu, tidak ada satupun orang-orang di luar sana yang mengetahui kabar Dahlan dan keluarganya. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari cerita ini. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.